Shalom, selamat malam semuanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Shalom. Tuhan berkati kita semuanya ya. Pada kesempatan malam hari yang indah ini, barusan kita menyembah Tuhan, luar biasa hadirat Tuhan turun. Begitu indah dan begitu dahsyat ya, saudara-saudara. Di malam hari yang indah ini saya ingin coba kembali lagi membahas tentang adat istiadat Batak. Orang Batak sedang dipakai Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang Batak. Ada seorang pendoa syafaat namanya Ibu Hannah Hudson. Anda boleh lihat nanti YouTube-nya Hannah Hudson. Orang Boro Purba kalau nggak salah di Amerika. Dia bermimpi gereja HKBP rubuh masuk ke dalam tanah. Saya pada saat saya melihat mimpinya itu, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi Tuhan. Saudara-saudara, orang Batak harus mendengarkan hamba Tuhan. Ya, orang Batak harus mendengarkan hamba Tuhan. Orang Batak harus mendengarkan nabi-nabi Tuhan. Ya, karena yang menciptakan orang Batak bukan adat. Yang menciptakan Batak adalah Tuhan, dan perwakilan Tuhan adalah hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan bukan pendeta, saudara. Salah kita. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Pendeta belum tentu hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan pasti akan jadi pendeta. Jadi orang Batak harus mendengarkan hamba Tuhan, bukan mendengarkan raja adat. Hamba Tuhan karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Yang memberikan nafas kita itu Tuhan. Jadi wajib kita mendengarkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan, ya. Nabi-nabi yang berbicara kepada orang Batak melalui mimpi, melalui penglihatan, itu yang perlu kita dengar, saudara-saudara. Ya, jadi di kesempatan malam hari yang indah ini, sudah banyak nabi-nabi Tuhan yang sudah menyatakan dirinya, ya. Ini buku berjudul Bebas dari Cengkeraman Iblis, ya. Ibu ini didatangin langsung sama Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus buang ulosmu supaya aku mengurapi engkau lebih dahsyat lagi. Ya saudara, saudara perlu Anda ketahui, kalau ada orang buta, ya, kalau ada orang kerasukan setan, siapa yang dipanggil? Itu yang dipanggil bukan raja adat, saudara. Yang dipanggil adalah hamba Tuhan. Kemarin si Abi, teman saya, pemilik 28 jin beragama Muslim, jarak 1 meter, dia memukul saya dengan santet ilmunya. Saya hantam dalam nama Yesus badan saya. Dia melihat badan saya keluar api dan dia jatuh pingsan. Dan malam itu agamanya Islam, dia terima Yesus. Itu jarak 1 meter, saudara. Kami adu ilmu, adu kekuatan. Saya memakai dalam nama Yesus. Dengan puji-pujian, tiba-tiba dia jatuh. Dia melihat badan saya keluar api. Dan dia ketakutan, bang, saya takut bang. Saya udah mau kelempar bang. Dan malam itu dia terima Yesus. Saya sering, saudara, berhadapan dengan santet. Ada lagi susuk harimau. Wah, itu benar-benar roh jahat. Jadi yang membebaskan kita dari kuasa-kuasa setan itu bukan adat, saudara. Adalah yang membebaskan kita dari kuasa-kuasa setan itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan pendeta. Pendeta yang diurapi adalah hamba Tuhan. Tapi kalau pendeta tidak diurapi, bukan hamba Tuhan. Ada satu penglihatan anak kecil, ya. Dia melihat para pendeta dan para penginjil berbaris menuju neraka. Anak kecil ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Itu kan pendeta, Tuhan. Itu kan penginjil, itu kan para pendeta-pendeta yang melayani di gerejamu. Lalu Tuhan Yesus menjawab anak kecil ini, anakku, aku hanya memakai hamba yang kuurapi.
Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kurapi, dia bukanlah hambaku, dan mereka akan berakhir di lautan api dan belerang. Jadi pendeta itu belum tentu hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang harus didengar oleh orang-orang Batak, supaya hamba Tuhan itu menuntun orang-orang Batak kepada jalan kebenaran. Ya, gitu. Orang Batak di Tapanuli sekarang itu banyak mardatui, ya. Saya ingat khotbah seorang pendeta Tamrin Simanjuntak. Jadi ini cerita nih, orang lagi mardatu, dia bilang begini, "Opung, ngarohami opung." Kalau papu kata kan, "Opung, tolong mahami opung, ngai goncang surami hami opung," katanya. Datang opung yang menjawab, "Bahami pe goncang deson," katanya gitu. Jadi saudara-saudara, salah satu ciri dari adat istiadat orang Batak itu mengido pasu-pasu tu opunga. Padahal firman Tuhan berkata, kekejian bagi Tuhan orang yang meminta petunjuk kepada roh dan arwah orang mati. Kemarin sepupu saya, dia kemasukan katanya roh opungnya. Saya bilang tuh bukan roh opung itu setan. Saya bilang, jangan kau panggil lagi opung, itu roh jahat. Kenapa saya berani bilang itu roh jahat? Ya, saya sudah buktikan mengusir setan atas nama Yesus. Ya, kami kalau berdoa itu malaikat-malaikat datang. Emang di adatmu malaikat datang, pada saat adong pesta gitu kan? Baju godang itu tetulung, tiba-tiba malaikat Tuhan yang berjubah emas datang. Ini kan nggak pernah begitu. Jadi, hai kamu orang-orang Batak, turutilah apa kata hamba-hamba Tuhan. Ya, ada ayatnya dikatakan kepada Nabi Raja Yosafat, hai kamu bangsa Israel, dengarkanlah perkataan hamba-hamba Tuhan dan para nabi-nabinya, supaya hidupmu berhasil. Begitu. Jadi seorang nabi Tuhan dan hamba Tuhan, dia harus punya kuasa mengusir setan. Dia harus punya kuasa menyembuhkan. Karena nanti kalau orang-orang yang beradat istiadat Batak ini nanti kerasukan setan, yang dipanggil siapa? Siapa yang kalian panggil? Ujung-ujungnya juga kalian panggil pendeta karismatik. Ada kejadian di Tapanuli, salah satu tokoh gereja besar di Tapanuli, dia kerasukan setan. Dia panggil pendeta karismatik. Jadi saudara, orang-orang Batak, bertobatlah ya. Karena ada tadi pertanyaan di mana dikatakan bahwa Yesus katanya tidak melarang ada istiadat. Minta petunjuk mengido pasu-pasu tu opungna itu dosa itu. Mengido pasu-pasu tu opungnya itu dosa. Kita diberkati oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, oleh Tuhan Yesus. Ngapain kita minta berkat dari orang yang udah meninggal? Di kitab Keluaran dikatakan kekejian bagi Tuhan meminta petunjuk pada orang arwah. Ya. Opung ngarohami opung pasu-pasu apa kapal opung mono opung ramoti apa itu? Berdoa tuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, lindungi kami. Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berilah makanan pada hari ini. Yesus tidak pernah mengajarkan, woi hamu pangido hijau tua kau pun. Yesus nggak pernah menyuruh orang Batak mengido. Tetapi kalau selama opung kita itu sudah hidup, boleh kita mengido kepada opung, itu nggak salah. Itu. Jadi saya meminta semua dulu orang-orang Batak ya, para raja-raja adat, coba dulu ambillah dulu dua puasa 40 hari. Supaya terjadi pemulihan di tanah Batak.
unang mari sapi. Gimana kalian mau mengatakan adat itu sesuai dengan firman Tuhan, sementara kalian minum bir di acara adat, kalian mari sapi di acara adat? Ya itu aja udah dosa. Kecuali kalian di acara adat kalian hidup kudus gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Ada nggak? Di acara adat ada bir, ada tuak, ada rokok, berantam, ya kan? Jadi tidak ada buah gitu loh. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita, bukan adat istiadat kita. Jangan kita menduakan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Ya. Mengenai dalihan natolu, itu mana ayatnya? Tidak ada. Tuhan mengatakan sobah mahomar hula hula, itu tidak ada ayatnya. Firman Tuhan mengatakan seperti, kalau Tuhan tidak ngomong, jangan kau tambah-tambahin firman. Tuhan mengatakan hormatilah ayah dan ibumu, benar. Kasihilah sesamamu, benar. Tetapi janganlah engkau menambah-nambahi firman Tuhan supaya engkau tidak dihukum. Lalu kau akan bertanya nanti kan? Bertanya, kita harus bertanya kepada hamba Tuhan, saudara, bukan kepada raja adat. Apa kata hamba Tuhan itu? Karena Tuhan sudah menaruh firman-Nya di dalam mulut hamba Tuhan itu. Pernah dalam satu ketika Tuhan menyatakan kepada saya bahwa saya adalah hambanya. Apa bukti hamba Tuhan? Dia harus bisa mengusir setan, membuat mujizat, ditumpangkan dalam tangan orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Kuasa itu lebih penting daripada adat istiadat. Nanti giliran kesurupan yang dipanggil hamba Tuhan, giliran masih sehat-sehat, hamba Tuhannya dilawan. Ikutilah apa kata hamba Tuhan. Ya, masih ingat gak kejadian Datan dan Abiram? Datan dan Abiram mengatakan, Musa, kau jangan sok-sok kau menjadi hakim atas bangsa kami. Emang kau siapa? Musa, Datan dan Abiram itu memberontak melawan hamba Tuhan, yaitu Musa. Tuhan mengatakan, besok kumpulkan si Datan dan Abiram dengan seluruh pasukannya 250 orang. Tiba-tiba bumi terbelah, masuklah mereka ke tanah. Tiba-tiba aku ingat kesaksian dari Bu Hatna Hudson, nanti bisa lihat di YouTube. Dia mimpi gereja HKBP rubuh masuk ke tanah. Tiba-tiba saya cocokkan dengan Datan dan Abiram. Datan dan Abiram itu adalah tokoh yang memberontak melawan Musa. Itu dia masuk ke dalam tanah, tertelan beserta anak istrinya, masuk ke dalam tanah dengan seluruh pasukannya. Jangan sampai itu terjadi kepada orang-orang Batak. Orang-orang Batak harus bertobat. Kalau tidak punya kuasa nggak usah ngomong. Giliran kesurupan kita juga yang dipanggil. Ya, giliran nanti ada yang kerasukan setan, hamba Tuhan yang dipanggil. Ingat, hamba Tuhan bukan pendeta. Tidak semua pendeta bisa mengusir setan. Ada kesaksian nih, si Salomo katanya, marga Silalahi. Dia mengikuti ritual Nyai Roro Kidul, ya. Dan akhirnya dia didoakan sama pendetanya. Masa katanya pendetanya mental? Masa Salomo, saya bilang, ya udahlah, cobalah doain aku. Masa pendeta yang mendoakan aku mental, katanya gitu. Sementara saya tengking si Abi, pemilik 28 jin dalam nama Yesus, Abinya mau kelempar 15 meter. Nah gitu. Jadi hamba Tuhan itulah yang mewakili Tuhan, sama seperti Musa. Musa itu hamba Tuhan. Si Datan dan Abiram ingin memberontak melawan Musa. Adat istiadat ini ingin melawan Nabi Tuhan. Adat istiadat ingin melawan hamba Tuhan. Akhirnya Datan dan Abiram gubrak, masuklah ke dalam tanah. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan lawan hamba Tuhan.
Giliran nanti kesurupan, hamba Tuhan juga yang kalian panggil, bukan raja adat. Ya, aduh, berharaplah sama Tuhan. Orang-orang Batak, memang adat istiadat membuat kalian kaya raya. Coba lihat itu tanah Batak itu. Banyaknya orang susah orang Batak. Padahal harusnya orang Batak itu orang yang pertama percaya kepada Kristen di Indonesia. Harusnya orang Batak sudah menjadi penguasa di muka bumi ini. Tapi coba lihat, bikin gereja aja harus ditutup. Mana kuasanya? Saya tidak melihat ada kuasa di dalam adat istiadat kok. Besok saya bawa orang ke kesurupan ya, 20 orang ya. Suruh raja adat ngusir setan, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah, selesai, diam. Jangan melawan nabi Tuhan, jangan melawan hamba Tuhan. Sudah beberapa hamba Tuhan sudah dibawa, sudah diberikan penglihatan. Pesta adat istiadat Batak itu penuh dengan roh-roh jahat. Itu ada seorang hamba Tuhan dapat penglihatan. Terus apa tuh tadi, mana tadi bukunya, kesaksian tadi ibu tadi. Nah ini dia, saya bacakan ya. Matius 7 ayat 7. Bahkan Tuhan Yesus sungguh mengecam orang Farisi, berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Tuhan. Kalau di pesta adat holan namari sapi dohamu, di pesta adat minum bir dohamu, itu kan dosa di mata Tuhan. Kalau emang adat itu dari Tuhan, pasti orang merokok dilarang. Di gereja nggak ada pendeta yang ngerokok. Minum bir, ada nggak pernah dilarang? Justru bir banyak di pesta adat. Sudah Tuhan bilang jangan kamu mabuk dan anggur, malah pesta adat kamu bikin sarang kemabukan. Aduh, bertobatlah kalian semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Ulos suatu penghalang nih, saya bacakan nih. Kesaksian selengkapnya begini beberapa. Tetapi bahasa roh, saya berpikir sementara. Ini penglihatan ini adalah penglihatan nabi-nabi Tuhan, saudara. Ini bukan hanya pengalaman pribadi. Ini nabi Tuhan. Dengan mujizat-mujizat itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah nabi Tuhan. Ya. Kami berdoa, malaikat sering datang mengusir setan, ya, menghancurkan kuasa iblis. Itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kalian ingin membantah kami, jangan bantah omongan kami, tunjukkan kuasamu. Kalau kuasamu nggak ada, lucu kali. Kuasa nggak, ngusir setan nggak bisa, ya kan? Menyembuhkan nggak bisa. Giliran terhadap kesurupan kabur. Giliran hamba Tuhan ngomong adat kalian marah. Tapi giliran kalian ngusir setan kalian nggak bisa. Giliran orang kesurupan kami pula yang kalian panggil. Jangan giliran sudah mau mati baru hamba Tuhan dipanggil. Gitu loh. Jadi kembali lagi, orang yang melakukan adat istiadat akan masuk neraka. Kenapa? Orang pesta pora kok ada bir, ada tuak, ada rokok. Itu kan pesta pora, itu kemabukan itu. Iya kan? Terus apa tuh? Kalian tahu nggak kalau pada waktu kalian bikin ritual adat itu ada yang bisa melihat alam roh nggak? Ya nggak ada. Kami hamba-hamba Tuhan ini bisa melihat apa tuh yang lagi ada di tengah-tengah itu. Waktu itu teman saya ngelihat tuh giginya panjang-panjang. Kami para pendoa-pendoa syafaat bisa melihat alam roh. Kami bisa melihat setan. Kami bisa melihat apa yang ada di tengah-tengah adat itu, malaikat atau roh-roh jahat. Kami bisa melihat.
Jadi kalau tidak punya kuasa dan tidak punya mujizat, udah nggak usah ngomong aja, nggak usah, nggak ada gunanya. Sekarang siapa punya kuasa dan mujizat bisa mengusir setan, dia berhak bicara. Tapi kalau dia tidak punya kuasa, hanya ngomong ngang-ngang, tapi di giliran kesurupan kita juga yang dipanggil, giliran kerasukan setan hamba Tuhan juga yang dipanggil. Tapi giliran udah sehat, mendebat orang jago gitu ya. Jadi saya minta semua, waktunya orang Batak bertobat supaya Tuhan memulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Ini sama seperti Elia menantang 300 nabi Baal. Elia menurunkan api dari langit dan menghanguskan nabi-nabi Baal. Ya saudara, demikianlah pernyataan firman Tuhan di malam hari yang indah ini. Tuhan mengasihi orang Batak. Tuhan ingin membebaskan orang Batak dari kegelapan. Di dalam nama Yesus, bebaskan Tuhan orang Batak. Sembuhkan orang Batak sehingga orang Batak diberkati oleh Tuhan. Berkat Yesus. Shalom, Tuhan berkati.